Haleluya, Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang menjadikan kita umat-umat pemenang. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini. Kemenangan sejati itu diberikannya bagi setiap kita. Kita mau terus dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau klaim janji-Mu Tuhan, bahwa kemenangan itu untuk setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengimani pujian ini. Kemenangan terjadi
pujikan. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Kami yakin kau ada di tempat ini Tuhan. Kau siap memberkati setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau ngeklaim setiap janji-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah Engkau menangkan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap janji-Mu ya dan amin bagi hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan waktu kami untuk mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, itu semuanya boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, menumbuhkan iman kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, setiap kita Tuhan siap memberikan yang terbaik. Hati kami, pikiran kami mau fokuskan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam Bapak Ibu. Kita masih merayakan kemerdekaan ya. Itu sebabnya pagi hari ini kita masih bicara tentang kemerdekaan, dan saya meyakini ketika kita berangkat tadi di jalanan ada banyak yang berangkat untuk karnaval atau gerak jalan dan lain sebagainya. Dan saudara bisa melihat bangku sebelah kanan kiri yang kebanyakan kosong karena gerak jalan mungkin ya. Puji Tuhan kita diberi kesempatan ya untuk kita bersama-sama belajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, bicara tentang kemerdekaan tentunya bukan bicara sekedar wacana ya, bukan sekedar perayaan, walaupun perayaan untuk kemerdekaan itu penting, tapi tentunya tidak berhenti sampai di situ. Kemerdekaan akan sia-sia kalau kita nggak bisa memanfaatkan arti kemerdekaan itu dalam kehidupan kita. Hari ini kita bicara tentang mengisi kemerdekaan dalam perspektif iman Kristen. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2, ya, sekali lagi Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, ya, satu ayat yang saya pikir bisa menjadi dasar kita untuk membicarakan bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mungkin akan lebih indah kalau kita baca bersama-sama ya, bareng-bareng Bapak Ibu, teksnya sudah ada di depan kita. Ya, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalimat yang menarik perhatian saya dalam teks ini adalah kalimat yang mengatakan kerjakan keselamatanmu.
Banyak orang berpikir bahwa ayat ini, teks ini membicarakan tentang bagaimana upaya kita memperoleh keselamatan. Tidak, Bapak Ibu. Kalau teks ini bicara memperoleh keselamatan, maka tentunya tidak mengatakan kerjakan keselamatanmu, tetapi raihlah, capailah, usahakan keselamatanmu. Teks ini bicara tentang kerjakan keselamatanmu. Akan menarik kalau kita melihat lebih dahulu eksposisi daripada kalimat yang mengatakan kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu ini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa Yunani disebutkan dengan katergazete ten hauten soterian. Nah, kata kerjakan keselamatan atau kerjakan, kata katergazete ini adalah sebuah upaya untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang telah kita miliki. Kerjakan. Jadi bukan mengerjakan supaya kita itu memperoleh sesuatu yang belum kita punya, bukan. Tapi mengupayakan sesuatu yang sudah kita miliki. Dan yang menarik Bapak Ibu, kata soteria yang memang dalam istilah teologi kata soteria ini sering dikaitkan dengan keselamatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah di bangku sekolah Alkitab, maka doktrin keselamatan itu disebut soteriologi. Jangan salah ya, bukan soto Lamongan gitu ya. Itu beda lagi. Apalagi soto Lamongan lontong gitu, aduh beda lagi. Tapi ketika kata soteria dalam sebuah disiplin teologi itu yang saya bilang tadi soteriologi, ternyata mengandung pengertian tentang kebebasan, mengandung pengertian tentang pembebasan. Makanya kata soteria atau keselamatan itu mencakup pembebasan dari penjara, dari kutuk dosa, ya, dari hal-hal yang membelenggu kehidupan kita di dalam dosa. Itu sebabnya ketika teks ini berkata kerjakan keselamatanmu, ayat ini juga bisa dipahami bagaimana kita diharuskan untuk mengerjakan kemerdekaan atau kebebasan yang kita miliki. Kerjakan keselamatanmu itu juga mengandung pengertian bagaimana kita diperintah oleh Tuhan untuk mengisi kemerdekaan. Dalam konteks orang percaya tentunya mengisi kemerdekaan adalah kemerdekaan ketika kita bebas dari perbudakan dosa. Jadi kekristenan tidak hanya berhenti pada titik, pada fase di mana saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tidak begitu. Tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, ya kan, untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengisi kemerdekaan itu? Ada beberapa hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan Kristen dalam kehidupan kita, mengisi kemerdekaan rohani itu. Yang pertama, dalam mengisi kemerdekaan itu, kita dituntut untuk melepaskan diri dari perhambaan. Saya akan bacakan teksnya Bapak Ibu dalam Galatia 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Perhatikan ayat ke-10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini menggambarkan dua situasi, dua keadaan antara hamba dengan anak. Hamba adalah satu kondisi seseorang yang tidak mampu untuk mengambil keputusan, mengambil jalan kehidupannya sendiri. Dia selalu dikontrol, dikendalikan oleh sang tuannya itu. Tetapi anak adalah satu kondisi, satu situasi seseorang yang bebas melakukan apa saja karena dia telah diberikan kemerdekaan. Nah, persoalannya adalah teks yang kita baca ini sebetulnya isinya merupakan sindiran kepada jemaat di Galatia. Engkau itu telah dibebaskan. Engkau itu telah dimerdekakan. Nah, ketika engkau telah dimerdekakan, engkau telah dibebaskan, kenapa engkau ingin kembali menjadi hamba? Kenapa perilakumu, tabiatmu tidak menunjukkan diri sebagai seorang anak, tapi lebih kepada seorang hamba? Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Misalkan satu kali Bapak Ibu ini jalan-jalan ya, Bapak Ibu ini dalam kondisi ekonomi yang kuat lagi jalan-jalan, ketemu seorang anak jalanan. Dia mungkin makan makanan sisa, tubuhnya mungkin ya kumel, lusuh, ya. Perilakunya ya model anak jalanan yang suka mungkin mencuri makanan-makanan kecil ya. Nah, kemudian Bapak Ibu berbelas kasihan kepada anak jalanan itu. Diadopsilah anak itu. Dibawa pulang. Diberi baju yang pantas, diberi makan yang pantas, diberi uang saku, diperlakukan dengan baik dan diangkat sebagai seorang anak. Apa jadinya hati Bapak Ibu yang telah mengangkat anak jalanan itu dan mengadopsinya menjadi anak Bapak Ibu dan diberikan berbagai fasilitas, tetapi anak ini masih memiliki tabiat sebagai anak jalanan. Dia nggak bisa membersihkan dirinya, kumel, lusuh, suka mencuri makanan-makanan kecil, suka keluar dan tidur di trotoar jalan. Pasti Bapak Ibu yang telah mengadopsi anak itu akan menjadi kecewa gitu loh. Kan sudah diangkat sebagai anak. Kenapa tabiatnya tidak berubah? Itu yang Paulus sindir kepada jemaat di Galatia. Kamu itu sudah diangkat oleh anak, kamu sudah dijadikan anak, tetapi kenapa engkau ingin kembali menjadi seorang hamba, seorang budak yang terikat oleh berbagai macam kutuk dosa. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Apa yang menunjukkan bahwa jemaat di Galatia itu walaupun telah diangkat menjadi anak, tapi masih punya perilaku seorang hamba. Perhatikan ayat ke-10. Paulus dengan jelas berkata begini, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ketika seseorang itu takut melakukan sesuatu karena terikat dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, engkau pada dasarnya masih hidup sebagai seorang hamba. Bapak Ibu, kita ini orang timur yang nggak bisa lepas dari budaya. Tapi ada budaya yang seharusnya kita tuh bebas melakukan, tidak terikat lagi. Ada budaya yang memang harusnya kita hormati. Budaya yang harus kita hormati misalkan tata krama, sopan santun kepada orang yang lebih tua. Kalau orang Jawa ada bahasa kromo inggil, ya, kromo majo dan sebagainya, itu kita hormati. Tetapi ketika kita terikat akan hari-hari, engkau menjadi seorang hamba gitu loh. Mau pindah rumah, cari hari yang baik. Kapan sih cari hari yang baik itu kapan? Ya kalau nggak hujan, kan gitu. Cari hari yang baik. Wetone apa? Gitu. Saya dulu masih ingat punya nenek, Bapak Bu. Kalau nenek saya pasti orang tua yang tua sekali dan masih kuat sekali budaya Jawanya.
Dibilang, kamu ini wetonya seloso legi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dari kanan kiri samping saya kan, kalau saya senyum kan manis gitu loh ya. Karena seloso legi. Nah kita terikat dengan hal kayak gini. Engkau seorang hamba gitu loh. Nah memang Galatia ini hanya menyoroti tentang keterikatan kepada hari-hari tertentu. Tetapi bukankah banyak orang Kristen terikat dengan banyak hal yang sebetulnya tidak perlu kita itu diikat oleh berbagai hal itu. Misalkan masalah makan. Ya kalau saya sih memang nggak makan misalkan manis, gorengan. Itu bukan karena masalah agama, bukan. Tapi karena memang diet untuk kesehatan. Tapi berapa banyak dari orang Kristen yang misalkan orang percaya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Lalu saya pernah kenal pendeta Bapak Ibu. Katanya makan babi itu haram. Dia nggak tahu sam-sam itu enaknya kayak apa. Iya nggak? Dia nggak tahu ya sate babi itu enaknya kayak apa. Nggak boleh itu. Waktu kita makan bareng gitu ya, itu haram itu. Dasarnya apa? Imamat gitu kan. Perjanjian baru mengatakan tidak ada makanan yang membuat engkau lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan. Makanan itu masuk ke dalam mulut ya, turun ke dalam lambung kita, kemudian dibuang di toilet, selesai perkara. Tapi berapa banyak dari antara kita yang terikat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu loh. Nah ketika kita terikat dengan berbagai macam hal yang tidak ada sangkut paut dengan keselamatan, engkau itu menjadi seorang hamba. Mengisi kemerdekaan yang pertama adalah lepaskan dirimu dari perhambaan. Amin nggak Bapak Ibu? Ada di sini yang anaknya katu mantu gitu ya. Hari baiknya kapan? Kalau mau mantu Bapak Ibu ya, hari paling baik itu hari Minggu. Karena pemberkatannya hari Minggu. Gak usah digoleki wetone opo ya. Dijumlah lagi ya, misalkan ya Selasa iki jumlahe 8. Rebo iku 9 misalnya. Oh, Rebo Legi 9 ambek 7 jumlah. Diramesi. Kan begitu. Nah, ini enggak perlu lagi Bapak Ibu karena kita sudah dibebaskan. Kita sudah menjadi seorang anak. Engkau memang dulu berdosa. Seperti saya ibaratkan tadi, mungkin dulu kita seperti anak jalanan, tapi kita telah diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak ahli waris kerajaan surga. Ya, jadi di sini Bapak Ibu ya, yang kalau punya calon menantu terus ditanyai, wetonmu apa boleh? Jumat lagi, medeni. Itu waktunya roh-roh gentayangan yang keluar. Kalau yang dari Jawa Barat ya, itu Jumat Kliwon, medeni itu. Gendruwo, kuntilanak itu keluar semua. Loh kok ero? Ya kan? Lepaskan diri dari perhambaan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Tidak hanya sekedar melepaskan diri dari perhambaan, tapi mengupayakan progres dalam kehidupan kita. Progres untuk pengembangan diri. Jangan stagnan, jangan mandek pada posisi tertentu dalam konteks apapun juga. Dalam konteks rohani, jasmani, intelektual, macam-macam. Kita harus terus berkembang. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7 saya akan bacakan gambaran simbolik dari perintah Tuhan supaya kita ini terus menerus mengalami progres. 2 Petrus 1 ayat 5 saya akan bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini mengajarkan kepada kita enggak boleh berhenti pada satu fase tertentu. Iman itu benar, baik, penting. Tapi itu fase awal dalam kehidupan orang Kristen. Kita enggak boleh berhenti pada satu titik di mana, saya orang Kristen kok. Saya percaya Tuhan, saya beriman kepada Tuhan Yesus, kemudian selesai. Enggak.
ada langkah-langkah, ada anak tangga yang harus kita naiki satu persatu sampai pada titik tertentu di mana yang terbesar kata Paulus di dalam surat Roma adalah kasih. Perhatikan bagian yang ingin saya membuat rangkaian anak tangga itu. Pertama dasarnya adalah iman. Oke, udah punya iman. Naik satu level ke atas, kebajikan. Berbuat baik. Setelah kebajikan apa? Naik lagi apa? Pengetahuan. Jangan lolak-lolak terus gitu loh. Punya pengetahuan gitu kan. Setelah pengetahuan apa? Penguasaan diri, mampu mengontrol diri dengan baik. Setelah itu apa? Tekun. Naik lagi apa? Kesalehan. Naik lagi apa? Kasih akan saudara. Philadelphia kasih seperti itu. Dan kemudian apalagi? Puncaknya adalah kasih agape. Kasih yang walaupun. Ini step by step yang harus kita jalani dalam kehidupan. Enggak boleh berhenti. Mengisi kemerdekaan Kristen harus paham bahwa hidup kita itu harusnya terus mengalami progres. Nah kalau hanya berhenti sampai pada identitas sebagai orang Kristen, maka kehidupan kita enggak ada pertumbuhan. Saudara, ketika saya melihat langkah-langkah seperti ini, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ya, pergi ke Seruni Point di Gunung Bromo. Ada yang pernah ke Seruni Point Bapak Ibu? Ya kan, waktu itu saya dengan keluarga, dengan istri ya ke Seruni Point. Nah waktu itu saya mungkin masih sedikit ingat waktu nyampe di sana, istri saya bilang, waduh tangganya tinggi, saya nggak naik deh kan gitu. Seandainya nggak naik, pasti nggak akan melihat pemandangan yang indah di atas Seruni Point. Saudara, untuk mencapai Seruni Point di Gunung Bromo itu nggak tahu juga siapa yang iseng-iseng ngitung gitu loh ya. Dikatakan ada anak tangganya itu 256 anak tangga. Jadi kalau Bapak Ibu satu kali ke Seruni Point ya di daerah Probolinggo sana, hitung aja ya, 1, 2, 3, kira-kira bener nggak hitungan yang saya catat ini, 256 ini. Terus berkelok-kelok. Dan di dalam tangga-tangga itu ada 7 titik tempat istirahat atau yang disebut dengan bordes. Bisa berhenti di situ untuk menghirup nafas. Memang butuh ekstra keras, kerja keras. Kalau nggak tahan ya turun lagi, karena naik tinggi sekali. Saya nggak bisa ngebayang kalau misalkan ada gunung di Cina itu, tangganya itu bisa ribuan itu. Orang bisa naik itu, waduh nafasnya bisa tersengal-sengal. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kalau saudara pergi ke Seruni Point untuk melihat pemandangan yang indah, yang luar biasa, ya kaldera Bromo, kabut Bromo, itu perlu upaya, perlu usaha. Step by step naik, step by step. Waktu itu saya pas di atas hujan Bapak Ibu. Berteduh sebentar, makan bakso sama mie instan, itu suasana surga turun sebentar gitu kan. Karena nyaman gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika naik di atas, kita bisa melihat pemandangan yang wow luar biasa, fantastik dan spektakuler. Bagus sekali. Saya masih ingat ketika dulu ya, waktu saya masih pelayanan di Bromo, ketemu orang dari Swiss, dia bilang bahwa salah satu pemandangan pegunungan yang the most beautiful ya, paling cantik di dunia, kata dia, itu Bromo. Tapi apa yang saya ingin maksudkan? Engkau tidak akan pernah mencapai satu titik di puncak untuk melihat pemandangan yang indah kalau tidak berjalan setapak demi setapak ke atas. Nafas tersengal-sengal, tubuh capek, kaki gempor, tapi ketika terus berjalan, engkau akan menemukan pemandangan yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Hidupmu tidak akan mencapai puncak yang luar biasa bersama dengan Tuhan kalau engkau tidak menapaki kehidupanmu step by step. Kalau engkau tidak pernah berupaya menaikkan iman pada kebajikan,
kebajikan pada pengetahuan, pengetahuan pada penguasaan diri, sampai pada puncaknya engkau memiliki kasih agape. Engkau mampu mengasihi orang lain walaupun orang itu membenci dirimu, mempersulit dirimu, membuat engkau menderita, tapi pada satu titik engkau bisa berkata, aku mengasihi engkau. Pada titik inilah engkau akan melihat dunia yang begitu indah, karena engkau telah pada titik puncak dalam perjalanan imanmu. Ini progres. Jangan kita berhenti pada titik-titik tertentu. Oh, yang penting saya punya iman. Benar Bapak Ibu, punya iman engkau akan diselamatkan, kan begitu. Tetapi kehidupan Kristen tidak boleh berhenti sampai di sini. Engkau harus menapak. Setelah punya iman apa? Firman Tuhan bilang, miliki kebajikan. Setelah kebajikan apa? Miliki pengetahuan. Setelah pengetahuan apa? Miliki penguasaan diri, miliki ketekunan, miliki kesalehan, miliki kasih. Pertama kasih kepada siapa? Antar saudara. Dan puncaknya adalah kasih agape, mengasihi setiap ciptaan Tuhan, walaupun dia sering menyakiti kita. Ketika engkau sampai pada puncak ini, seperti yang tadi saya gambarkan, kita akan melihat betapa indahnya dunia ini. Karena progres hidup kita berjalan setapak demi setapak menuju pada kesempurnaan. Mengisi kemerdekaan adalah membiarkan kita hidup di dalam proses untuk menempuh progres kehidupan kita yang baik. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan? Melakukan perbuatan yang baik. Saya akan bacakan Bapak Ibu, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Konsep iman Kristen dengan konsep agama-agama lain di dunia ini betul-betul berbeda Bapak Ibu. Sangat berbeda. Khususnya terkait dengan bagaimana melakukan pekerjaan baik. Bagi banyak agama, kepercayaan, filsafat di luar kekristenan, melakukan pekerjaan baik itu adalah sebuah upaya agar kita mendapatkan upah. Melakukan perbuatan baik supaya kita itu mendapat rahmat ilahi misalkan. Melakukan perbuatan baik supaya kita itu diberikan anugerah keselamatan misalkan. Ayat ini mengatakan yang sebaliknya, enggak. Engkau itu diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Bukan melakukan perbuatan baik supaya kita menjadi ciptaan Tuhan, kebalik. Efesus 2 ayat 10 ini dengan gamblang sekali berkata, karena kita ini buatan Allah. Ya kan? Kalau saudara seringkali beli barang-barang itu di belakangnya itu seringkali ada tulisan made in China, ya kan? Ada beli alat elektronik, beli alat apapun, ya itu iPhone, ya kata orang itu kan di Cupertino, Amerika sana, California. Padahal enggak, itu di Cina ada tulisannya. Anda belilah iPhone, di belakangnya ada stiker kecil made in China. Tapi kita, ya adalah ciptaan Tuhan, buatan Allah, made in God. Nah saudara, barang yang diciptakan pasti telah dirancang oleh sang desainernya untuk melakukan sesuatu. Mic yang saya pegang ini Bapak Ibu, jauh-jauh hari sebelum saya pegang dan saya gunakan, desainernya, teknisinya udah berpikir bagaimana caranya membuat mic tanpa kabel wireless yang enak dipakai dan nyaman digunakan, nggak ribet, ya kan? Untuk dibawa kemana-mana karena nggak pakai kabel. Mereka merancang membuat mic yang seperti itu. Diperkirakan nanti kalau digunakan tanpa kabel gimana caranya, diberikan teknologi wireless tadi. Nah, sehingga ketika mic ini saya gunakan, maka mic ini memang digunakan sesuai dengan ciptaannya.
Kalau saya nggak ngerti bagaimana cara menggunakan mic ini, karena bentuknya kayak palu gini, ketika saya coba untuk memaku paku ke tembok ya, nggak ada petil ya, nggak ada palu, ini aja dipakai tok 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 ya. Gobloklah saya. Karena ini nggak sesuai dengan tujuan penciptaan. Jadi mic ini diciptakan untuk dipakai sebagai mic wireless gitu. Kita Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, kita diciptakan Tuhan bukan untuk hal-hal yang nggak jelas, bukan untuk sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Nggak tahu ya, saya diciptakan Tuhan di muka bumi ini untuk apa ya? Kayaknya Tuhan iseng-iseng deh ya. Sore-sore mungkin Tuhan lagi ngopi enak-enak gitu, saya tak iseng-iseng nyiptain yoga misalkan gitu. Enggak. Kita itu sudah disetting oleh Tuhan dari sononya untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Ya, sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengisi kemerdekaan Kristen, maka yang ketiga ini apa? Lakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Pekerjaan baik versi saya mungkin berbeda dengan pekerjaan baik versinya Pak Yanto. Tiap kita disetting oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan potensi yang kita miliki. Sebelum ibadah tadi Pak Yanto cerita di SPI diangkat sebagai ketua rohani. Nah, itu memang Tuhan siapkan buat Pak Yanto untuk melakukan pekerjaan baik. Ya kan? Kemarin wisuda di Salem itu yoga yang pasang videotron gitu ya. Kemudian tim multimedianya dari LS ngomong saya, Pak saya boleh nggak belajar sama itu siapa Mas Yoga? Lu yang ngomong sendiri, jangan saya ngomong. Saya ngomong suruh bayar sama yoga, repot aku. Kita semua disetting tuh oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita diciptakan Tuhan, saya mau bilang begini loh ya, identitas kita itu menentukan pekerjaan kita. Sekali lagi saya ulang ya, identitas kita menentukan pekerjaan kita. Jangan dibalik, bukan pekerjaan kita yang membentuk identitas kita, enggak. Tetapi identitas kita menentukan pekerjaan kita. Identitas saya apa? Saya identitasnya adalah hamba Tuhan, saya pendeta. Maka identitas sebagai pendeta itu menentukan pekerjaan saya sebagai pelayan Tuhan. Khotbah itu tidak otomatis membuat engkau menjadi pendeta. Bisa paham Bapak Ibu ya? Pekerjaan itu tidak otomatis membuat engkau punya identitas tertentu gitu loh. Tapi identitas itu pasti menentukan apa yang kau kerjakan. Saya dosen Bapak Ibu. Ketika saya punya identitas sebagai dosen, pekerjaan saya apa? Mengajar. Tapi belum tentu seorang pengajar itu adalah dosen. Agak susah ya, saya kasih contoh. Di media sosial, itu lagi viral ada seseorang yang melakukan penelitian untuk ijazah seseorang yang palsu. Penelitian. Sudah saya kasih tahu ya, untuk melakukan penelitian, itu enggak sembarang orang boleh melakukan penelitian. Di kalangan akademik, seorang peneliti itu memiliki namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Saya punya Bapak Ibu. Karena saya adalah salah satu peneliti di SCT Salem. Saya ketua tim penulisan literatur. Jadi nggak bisa, misalkan Pak Yanto ini tiba-tiba, saya melakukan penelitian. Lu silakan. Tapi penelitian itu tidak akan membuat Anda menjadi seorang peneliti. Seorang peneliti itu ada SK dari pemerintah, gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Mas Gatot ini, saya peneliti KTP-nya Pak Pritono ini asli apa enggak? Ya, para akademisi akan ketawa loh.
Surat izin kamu untuk meneliti itu punya enggak gitu loh. Di pangkalan data pendidikan tinggi Indonesia itu namamu ada enggak gitu loh. Jadi enggak segampang itu ngomong. Jadi identitas ya, identitas menentukan perbuatan. Bukan perbuatan itu yang membentuk identitas kamu. Banyak orang bisa khotbah kok Bapak Ibu, tapi tidak semua orang khotbah itu adalah pendeta. Bisa paham maksud saya? Ya kan? Banyak orang bisa khotbah, tapi tidak semua pengkhotbah itu pendeta. Tapi setiap pendeta pasti berkhotbah. Kita diciptakan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Loh, ada orang yang bisa melakukan perbuatan baik, silakan. Tapi tidak semua orang yang berbuat baik itu ciptaan Tuhan, gitu loh maksud saya. Tidak semua orang yang berbuat baik itu adalah anaknya Tuhan, tapi anak Tuhan pasti berbuat baik. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu, oh orang itu lo baik, suka menolong dan sebagainya, tapi dia bukan Kristen, pasti dia bukan anak Tuhan. Dia bisa berbuat baik, tapi perbuatan baik tidak membuat dia menjadi anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan pasti berbuat baik. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau ada pertanyaan begini, Pak, ada enggak anak Tuhan yang enggak bisa melakukan pekerjaan baik? Jawabannya adalah dia pasti bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan pasti disetting, didesain, diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Ada enggak mobil yang enggak bisa dinaiki? Pasti itu bukan mobil. Setiap mobil diciptakan untuk menjadi alat transportasi, gitu loh. Hari ini kita semua yang ada di sini, di ruangan ini, engkau diciptakan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Kalau engkau berkata, saya enggak bisa melakukan perbuatan baik, engkau perlu bertanya, apakah engkau buatan Allah? Karena setiap buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks mengisi kemerdekaan, saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Dalam konteks untuk mengisi kemerdekaan, kita harus paham Bapak Ibu. Yang pertama, lepaskan dirimu dari kuk perhambaan. Amin. Lepaskan. Jangan mau diikat, tidak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ini hari baik, itu hari jahat. Enggak boleh keluar rumah atau masuk ke dalam rumah. Engkau bebas, karena engkau bukan lagi hamba. Yang kedua Bapak Ibu, mengisi kemerdekaan haruslah membuat kita hidup terus di dalam progres yang baik. Step by step kita menjadi orang yang luar biasa. Dan yang ketiga, mengisi kemerdekaan dalam Kristus, otomatis kita melakukan perkara-perkara yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.